Itu yang biasa saya bilang, petani itu sukanya ambil uangnya, ambil modal pertaniannya, lalu dibuang ke laut. Petani itu suka membuang-buang uang ke laut, suka menghambur-hamburkan uang yang nggak guna. Seperti itu. Karena apa? Karena ketidakpahaman. Seperti itu ya. Untuk kelas kali ini tentang dolomit, kalau Anda yang merasa sudah berpengalaman, sudah pintar, silakan keluar dari kelas ini. Kalau Anda merasa bahwa teori ilmu pengetahuan tidak penting, yang penting adalah pengalaman bertani, silakan keluar. Teruslah Anda hidup dengan pengalaman Anda itu yang bikin Anda gagal terus. Tapi kalau Anda yang merasa sudah gagal dengan pengalaman, kurang literasi, kurang pengetahuan, kurang informasi ilmu, gabung di kelas ini. Biar kita lebih smart lagi. Saya klarifikasi itu dulu, karena terlalu banyak orang yang terlalu andalkan pengalaman. Orang-orang hebat di dunia ini, di dunia bukan di Indonesia. Orang-orang hebat di dunia ini datangnya dari belajar. Bukan datang dari pengalaman. Pengalaman itu penting. Tetapi kalau Anda tidak sekolah, tidak belajar, tidak ada literaturnya, konyol. Semua orang sukses itu belajar. Paham ya? Oke, kita mulai. Kenapa kasusnya? Banyak sekali petani sampai detik ini menggunakan kapur dolomit, digunakan di lahannya untuk menaikkan pH, tetapi pH-nya tetap anjlok. Masalahnya ada di mana? Masalahnya petani-petani ini tidak mengenal dengan baik, tidak paham si dolomit ini. Lah kalau Anda tidak paham bahan ini lalu Anda gunakan bahan itu ya gagal pasti. Pak, saya pakai tanpa literatur, tanpa referensi, tanpa ilmu pengetahuan berhasil kok. Itu namanya kebetulan. Dan kebetulan tidak mungkin datang 2 kali. Anda campur asal-asalan lalu berhasil, itu kebetulan. Ketika Anda pakai sistem kebetulan itu, campuran itu Anda gunakan lagi di musim kedua, penanaman kedua, konyol hasilnya pasti. Loh kok bisa? Musim pertama baik kok, takaran dosisnya begini kok, sekarang malah konyol. Iya, karena yang pertama itu disebut kebetulan. Kalau Anda ada literatur, Anda ada referensi, ada ilmu pengetahuan, ada standarnya, di musim kapanpun, musim ketiga, keempat, ke-10 kali tanam, hasilnya tetap sama. Karena Anda tahu triknya, seperti itu ya. Dolomit ini apa? Dolomit ini sebuah mineral dalam bentuk kapur-kapuran yang memiliki sebuah sifat istimewa. Kenapa dia punya sifat istimewa? Karena di dalam kapur itu berisi 2 unsur, kalsium dan juga magnesium. Unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan oleh semua tanaman. Dia punya keistimewaan itu, beda dengan kapur silika, beda dengan kapur karbonat, beda dengan gipsum, beda dengan yang lain-lainnya yang hanya memiliki kalsium karbonat. Dia ada 2, kalsium dan magnesium dalam bentuk karbonat. Kalsium dan magnesium ini menyatu, mengkristal senyawanya menjadi satu ikatan, tidak bisa terpecah lagi, kemudian dibungkus oleh si karbonat itu. Makanya satu partikel dolomit mengandung kalsium dan magnesium, tetapi masih dalam bentuk karbonat. Tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dia harus dioksidasi sehingga berubah menjadi kalsium oksida dan magnesium oksida. Lalu terhidrolisis, yang biasa Bapak Ibu nyiram-nyiram itu atau kena air hujan, itu hidrolisis. Bercampur dengan H2O sehingga dia bisa berubah menjadi ion kalsium dan ion magnesium yang nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai makanan langsung. Paham ya? Nah, kalsium karbonat dan magnesium karbonat yang kita sebut dengan dolomit ini, berapa lama kerjanya? Paham nggak Anda itu? Yang bilang pengalaman-pengalaman itu, nggak mau belajar. Tahu nggak? Saya nanya gini pasti bingung. Iya kan? Kayak bingung pasti. Yang namanya kapur dolomit itu, Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu aplikasikan ke lahan Bapak Ibu, dia, kalau misalnya saya kasih mesh ya, meshnya itu yang Bapak Ibu beli agak kasar, granul dia. Agak kasar, acak, ada yang halus tepung, ada yang kasar, intinya dia kasar. Kalau dia berbutiran seperti itu, maka kita memerlukan waktu setengah tahun atau 6 bulan. Setengah tahun atau 6 bulan Bapak Ibu. Baru dia bisa terurai, baru dia bisa bermanfaat untuk tanaman dan tanah, menaikkan pH. Seperti itu ya, 6 bulan namanya. Nah, kalau misalnya kita dapatkan dolomit yang sifatnya halus, ya, ini ada beberapa contoh Bapak bisa lihat di layar. Ini yang halus-halus ini, mesh 100 seperti itu ya, yang halus, powder, tepung. Kalau dia sudah halus seperti ini, kita cuma membutuhkan waktu 3 bulan untuk dia bereaksi, seperti itu ya, untuk menjadi unsur hara. Jadi kalau kasar, semakin besar ukurannya, semakin lama proses penguraian di lahan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai dolomit, yang pertama, pilih yang paling halus. Seperti tepung, seperti bedak. Itu sudah benar. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, berapa lama dia terproses setelah kita kasih, kalau kita kasih yang tepung atau powder ini. Tidak sampai 1 bulan, 3 minggu lebih, kita taruhlah saja 1 bulan ya, 4 minggu. 4 minggu itu, si dolomit itu, bukan ditabur, tapi dicampur dengan tanah. Kalau ditabur di atas ya konyol juga. Dicampur, itu masuk dalam persiapan lahan. Setelah Bapak Ibu tabur dolomit halus di lahan Bapak Ibu, lalu dicampur dengan tanah, dibajak, diaduk, maka dia butuh 4 minggu, paling lambat, 1 bulan itu ya, 4 minggu untuk dia mulai terproses, mulai berbaur, mulai berubah bentuknya. Seperti itu ya. Oleh apa? Oleh mikroba, oleh sifat kimia tanah, asam organik, dan lain sebagainya. Ya, dia mulai terproses di situ. Dalam waktu 4 minggu saja. Artinya dia sudah bisa menaikkan pH per sedikit demi sedikit. Dia sudah mulai kerja itu. 1 bulan ke atas. Jadi setelah penaburan di tanggal 1 Januari, tanggal 1 Februari itu, pH sudah mulai naik perlahan-lahan.
Butuh proses tapi dia mulai naik pelan-pelan. Ketika dia usianya 3 bulan, 1 Maret, ya, ketika dia sudah 1 Maret, maka dia sudah bisa menyediakan unsur hara yang tadi saya bilang. Kalsium dan juga magnesium. Dan sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi si tanah yang tadi pH-nya asam, dalam waktu 1 bulan, sudah mulai ada nampak perubahannya. Kemudian tanaman yang butuh unsur hara seperti magnesium dan kalsium dari kapur dolomit itu, 3 bulan sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau kasih dolomit powder atau halus sekalipun, 3 bulan baru ada efek ke tanaman. Kasih dolomit powder 1 bulan dulu baru pH-nya bisa kita tahu berapa pH-nya. Dia naik, stabil, tetap asam, atau bagaimana? Nah, 1 bulan itu adalah waktu yang pas untuk kita bisa menentukan apakah pengapuran saya ini sudah pas, masih kurang, atau berlebih. Kita bisa tahu di situ. Lahan saya 1 hektar, mau sampai kapanpun tetap 1 hektar. Setiap kali musim tanam, saya kasih kapur dolomit 1 ton. Ternyata pH-nya dari 4 cuma naik ke 5. Berarti saya harus menggunakan 2 ton. Taunya dari mana? Ya tahu dari jadwal 1 bulan itu. Terurainya si dolomit ini. Nah kalau Anda tidak punya literatur atau pemahaman seperti itu, Anda mau tahu dari mana? Sekarang saya tanya. Yang pengalaman-pengalaman itu. Coba, Anda mau tahu dari mana? Lahan Anda kemarin musim lalu taruh 1 ton. Tabur 1 ton dolomit. Musim ini Anda mau kasih lagi 1 ton ya sama juga. Seperti itu kan? Nah, Anda harus punya pemahaman itu, literatur itu. Baru Anda bisa hitung. Lahan Anda itu salahnya di mana? Pertanian Anda itu salahnya di mana? Tanah kenapa asam terus? Biang keroknya di mana? Harus ada literatur, datanya harus ada. Begitu ya. Jadi setelah Anda pengapuran, campur di lahan Anda, 1 bulan Anda ukur pH tuh. Langsung ketahuan pH Anda itu seperti apa. Nah, kalau misalnya pH-nya ideal, sudah ideal, ya sudah berarti catat, bikin catatan. Lahan saya ini untuk pH-nya anjlok ke angka 4, saya hanya butuh 2 ton pengapuran untuk pH-nya naik ke angka 6. Sudah, itulah angka Anda. Seperti itu ya. Nah, semua itu apakah bisa diberlakukan untuk semua lahan? Tidak, tidak semua lahan karena lahan Bapak Ibu berbeda-beda. Ada lahan yang berkapur, ada lahan yang banyak bahan organiknya yang asam seperti gambut, ya. Ada lahan yang berpasir, ya, mineralnya dikit, ya, organiknya dikit, lempungnya dikit, bahan organiknya dikit, yang ada cuma banyakkan pasir. Itu kan tergantung lahan Anda semua. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya lahan Anda itu yang pertama ya, supaya proses yang tadi saya bilang ketika pengapuran dolomit 1 bulan dia sudah mulai aktifkan menaikkan pH, kemudian masuk ke bulan ketiga dia sudah memberikan unsur hara seperti magnesium dan kalsium. Syaratnya apa? Yang pertama, tanah Anda itu, lahan Anda itu harus dalam posisi lembab. Artinya pengapuran tidak bisa dilakukan di musim kemarau. Paham ya? Ya iya, karena reaksi kimia untuk pelepasan karbonat menjadi oksida seperti itu di kelembapan, di air. Ya kalau lahannya kering terus Anda suruh si dolomit itu bekerja untuk menaikkan pH, gimana ceritanya? Nggak akan bisa. Jadi syaratnya lahan Anda itu harus berada di tanah yang lembab. Ya, pengapuran pada tanah yang lembab. Itu syarat pertama. Nanti dicatat ya. Kelembapan. Kemudian yang kedua suhu. Suhu tanah dalam hal ini bukan suhu udara. Suhu tanah itu harus hangat. Jadi kalau tanahnya dingin, tanahnya kering, Anda mungkin dolomit itu nggak kerja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Syarat 2 ini sudah nggak terpenuhi. Dari mana dia mau melepaskan senyawanya? Dari mana dia mau berproses di dalam tanah? Orang tanahnya kering, nggak ada air. Orang tanahnya dingin kok, nggak hangat-hangat juga. Jadi kehangatan tanah maupun kelembapan tanah itu mempercepat proses yang tadi saya bilang. 1 bulan saja pH sudah naik. 3 bulan saja si dolomit sudah berubah menjadi unsur hara, pupuk. Seperti itu ya. Oke, sudah dicatat ya. Tanah lembab, tanah sifatnya hangat ya. Kemudian yang ketiga, dia harus banyak bahan organiknya. Kenapa harus banyak organik? Kenapa kita harus kasih kompos ke lahan kita? Ya karena kompos itu nanti yang bekerja mengurai si dolomit ini. Kalau dolomit Bapak Ibu tidak libat, kenapa kita harus perlu bahan organik seperti kompos untuk pemberian dolomit? Karena di bahan organik itu ada yang namanya asam organik ya. Bapak Ibu pernah dengar asam organik itu? Ada banyak di situ, ada asam oksalat. Selain asam oksalat ada asam asetat. Selain asam asetat ada asam sitrat. Ada asam-asaman organik yang lain. Asam-asam organik ini yang akan nanti merombak si dolomit ini menjadi kalsium oksida dan magnesium oksida dengan cepat. Kalau asam yang ditimbulkan oleh mineral seperti aluminium dan besi, Bapak Ibu pernah dengar ya? pH tanah saya asam karena banyak aluminium, banyak besinya. Al3+ dan Fe3+ itu adalah mineral, ada logam yang membuat lahan kita asam. Seperti itu ya. Makanya Anda pengapuran nggak berhasil-berhasil juga. Karena itu logam. Nah, asam dari logam itu tidak bisa ya membantu kerja dolomit. Sedangkan asam yang dihasilkan itu asam anorganik namanya. Sehingga sedangkan asam organik seperti dari pengomposan, humus dan lain sebagainya, dia mampu membantu kerja pelepasan senyawa dari si dolomit ini. Jadi dolomit ini hanya bisa dibantu oleh asam organik. Asam anorganik seperti logam Fe dan aluminium yang bikin tanah asam nggak bisa. Malah memperparah nanti dia. Seperti itu ya.
Itu yang ketiga, kompos-komposan itu wajib dilibatkan. Dari pengolahan lahan kompos. Makanya Bapak Ibu pernah lihat banyak sekali petani ya, yang sudah pintar. Mereka membuat kompos itu dicampur dengan ditabur kapur dolomit. Supaya apa? Bukan supaya komposnya jadi pH-nya netral karena komposnya asam. Bukan. Si dolomit ini nanti akan diurai oleh si kompos itu. Karena pada saat pengomposan, asam organik dilepaskan. Asam organik itulah yang nanti akan mengurai si dolomit. Jadi Anda kalau bikin kompos tabur kapur dolomit, sama aja Anda suruh si bahan organik itu untuk merombak si dolomit menjadi pupuk. Paham sampai di sini? Bukan si dolomit itu yang menetralkan secara tidak langsung, ya dia bisa menaikkan pH. Tetapi secara matematiknya, kita taruh dolomit pencampuran dengan kompos pada saat pengomposan, supaya kita manfaatkan asam organik dari kompos itu untuk merombak si dolomit ini berubah menjadi kalsium oksida dan magnesium oksida. Sehingga nanti kompos itu diberikan, tanaman siap makan. Si dolomit sudah berbentuk pupuk. Paham ya? Itu yang ketiga, bahan organik harus disiapkan. Dan yang terakhir, pastikan pengapuran dolomit itu pilih mesh yang paling halus. Ya, karena penampang atau medianya semakin besar, permukaannya semakin besar. Semakin halus, permukaan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya merujuk dari informasi yang sering saya berikan, sebenarnya saya ini juga antara iya dan tidak dengan kapur dolomit ini. Kapur dolomit ini Bapak Ibu, itu kalau baiknya itu ya, kalau kita mau pakai kapur dolomit di lahan kita, baiknya itu atau idealnya, paling tepatnya itu di tanah gambut atau tanah berpasir. Jadi kalau lahan Anda berpasir, lahan Anda gambut, ya banyak organiknya, dolomit itu adalah pilihan yang paling tepat. Kenapa dia tepat? Karena dia sifatnya adalah kapur, dia sifatnya adalah lempung, bentuk fisik ya. Bentuk fisiknya adalah kapur, bentuk fisiknya adalah lempung, liat. Tanah liat seperti itu. Ya, itu bentuk fisiknya. Nah, kalau bentuk dolomit yang bentuk fisiknya adalah lempung atau liat ini, kapur ini, kita masukkan ke dalam lahan kita yang pasirnya dominan, cocok. Si pasir ini ada tambahan lempung, ya. Jadi bukan hanya pasir di lahan kita. Sekarang sudah ada perekatnya, yaitu lempung, unsur lempungnya dari kapur dolomit. Kemudian Anda tambahkan lagi kompos, sudah ada bahan organiknya. Maka tanah Anda, lahan Anda semakin bagus sifat fisiknya. Gembur poros hitam. Kemudian tanah-tanah yang gambut, ya, tanah lahan gambut. Dia nggak ada pasirnya, itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak ada clay-nya atau lempungnya atau liatnya seperti kapur dolomit. Dia nggak punya itu. Jadi kalau Anda kasih pengapuran di situ, Anda kasih sedikit pasir di situ di tanah lempung, daerah berlempung, cocok karena tanah lahan berlempung, lahan gambut tidak memiliki pasir yang cukup, tidak memiliki lempung yang cukup atau liat yang cukup. Jadi kapur dan pasir kalau ditambahkan di situ, dia hanya bahan organik saja yang full. Pasir ditambahkan di situ, kapur ditambahkan di situ, maka cocok, strukturnya jadi kuat, jadi bagus. Untuk penanaman jadi bagus karena dia tidak hanya dari sisa-sisa penghancuran bahan organik saja, makanya jadi lempung, ranting, daun, dahan, akar dan lain sebagainya. Kita perlu pengapuran di situ. Lah kalau tanah Anda atau lahan Anda sudah liat, lengket, ya, Anda pengapuran berhati-hati. Ada banyak alternatif, ya, seperti itu. Kalau lahan Anda lengket, Pak, lahan saya tidak seperti yang Bapak bilang, berpasir, jadi dia butuh kapur. Lahan saya tidak seperti yang Bapak bilang, dia gambut, banyak bahan organiknya, jadi dia butuh kapur. Lahan saya ini lengket kalau hujan. Kalau musim kemarau keras tanahnya. Liat seperti itu tanahnya, padat dan liat, lengket banget, seperti kapur juga. Apakah pengapuran itu semakin memperparah? Ya, semakin memperparah. Solusinya bagaimana? Solusinya banyak. Jangan pakai dolomit, Anda pakainya abu bakaran. Seperti itu. Teksturnya, sifat fisiknya, dia tidak selengket si dolomit, dia berpori. Seperti itu ya. Jadi kalau tanahnya kasusnya sudah lengket, sudah banyak kapurnya, jangan ditambahin lagi kapur. Salah. Pakainya abu bakaran kayu atau sekam seperti itu ya, abu sekam. Nah itu juga bagus. Pakainya itu supaya si lengket itu hilang. Kalau tambah kapur di tanah lengket dia parah seperti itu ya. Jadi itu pemahaman saja untuk kita semua. Sebenarnya kita ini berpengalaman itu bagus ya, berpengalaman itu bagus. Tetapi kita harus ada dasar. Makanya kita itu disuruh untuk sekolah seperti itu ya, supaya banyak dasarnya. Bedanya orang yang berpengalaman tanpa teori dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan teori tanpa pengalaman, bedanya di apa? Bedanya itu cuma satu. Orang yang yang sering belajar ya, yang punya literasi ya, dia bisa beranalisa. Makanya kita sekolah itu bukan ilmunya sebenarnya. Kita dibekali, kita diajari untuk bisa menganalisa kasus, masalah. Orang yang tidak sekolah, yang tinggi, yang banyak pengalamannya, dia tidak bisa beranalisa. Saya kasih contoh ya. Kasus A, dia akan tahu tanpa analisa karena pengalaman sudah banyak. Kasus seperti ini apa yang saya lakukan? Dia lakukan itu. Tetapi dia begitu dapat kasus yang kedua, yang berbeda, yang tidak pernah ada pengalamannya, di situ dia bingung. Dia tidak diajarkan untuk analisa. Jadi dia hanya bisa menyelesaikan kasus tanpa analisa. Masalah begini, solusinya biasanya begini, biasanya begini, biasanya begini.
Tetapi orang yang punya literasi, yang sering belajar, banyak ilmunya, dia menganalisa. Masalah yang baru datang, dia sudah tahu. Tanpa dia pusing, kan dia bisa beranalisa. Seperti itu ya. Nah, kita bertani itu harus banyak analisanya. Tidak bisa banyak pengalamannya. Seperti pengalaman itu adalah action. Tetapi kita harus punya dasar. Seperti itu ya. Nah, itu referensi saja supaya kita banyak belajar. Karena IQ bangsa kita ini Bapak Ibu, kumpulkan manusia dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 78% IQ kita. Kalau 78 itu kita nggak beda jauh sama gorila. Seperti itu ya. Jadi kita banyak belajar, banyak baca, banyak referensi yang kita dapat. Supaya IQ kita naik, semua kita kelola bisa bagus. Seperti itu ya. Thailand itu pertaniannya bagus. Cina itu pertanian bagus. Karena si petaninya dibekali dulu di sini, diisi kepalanya. Dipintari dulu. Bukan petani disuruh cari pengalaman. Enggak. Bangsa-bangsa hebat, negara-negara hebat di dunia di bidang manapun, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Peternaknya dikasih sekolah, dikasih pintar. Kepalanya diisi sama ilmu. Setelah itu baru suruh dia ke sawah. Kita kebalik, ke sawah dulu baru datang isi kepala. Ya makanya kita punya lahan ini, Indonesia ini lahannya luas, tetapi masih minta beras dari luar. Karena apa? Karena kita nggak bisa cukupi kebutuhan kita sendiri. Jadi kalau bangsa kita, presiden kita impor beras dari Thailand, dari Myanmar, dari Cina, ya wajar. Iya kan, manusia kita ini makan beras sendiri saja nggak cukup. Jadi kalau total bangsa kita ini manusianya yang makan beras ini taruhlah 1 juta orang. Ya. Beras itu hanya bisa, kalau kita nanam sendiri ya, yang bisa kasih makan itu cuma 800.000 orang yang makan. 200.000-nya apa? Nggak makan, kurang beras. Makanya 200.000 yang nggak makan hari ini tuh diambil berasnya dari luar. Kenapa kita ambil dari luar? Karena mereka isi otak kepalanya duluan. Ilmu dikasih dulu, baru suruh ke sawah. Kita kebalik, seperti itu ya. Makanya kita minta beras terus. Petani kita hasil panennya juga menurun terus. Banyak ini Pak, banyak masalah, lahan sempit apa sih? Itu alasan saja. Seperti itu. Di Cina juga. Cina itu Bapak Ibu pikir dia tanah semua. Itu pegunungan, lembah dan padang gurun. Begitu ya. Lahan dia itu sempit, makanya ditanam padi di laut. Tetapi karena otaknya ada, isinya mau belajar, di laut pun jadikan sawah. Kita nggak mau belajar, gimana ceritanya ya? Oke, sampai jumpa di informasi berikutnya. Oh ya, saya selesaikan saja untuk dolomit besok ya, biar nggak ada lagi pertanyaan tentang dolomit. Besok itu nanti saya kaitkan dolomit dengan pupuk. Jadi dolomit itu nggak bisa dicampur dengan pupuk apa saja, nggak boleh ya. Nanti besok kita masuk di situ, biar nggak tambah konyol lagi kita bertani ya. Sampai jumpa dan tetap belajar dan tetaplah belajar.